tanggapannya terkait hampir seminggu lah, Laura Mezani atau Loli tidak ada kabar. Itu yang membuat Rasman merasa khawatir, karena dulu Loli pernah cerita dia kepingin dibunuh, merasa takut dibunuh saat dia yang kabur dari Sevos dan lari ke Polres Selatan bersama Rasman. Tanggapan ibu sendiri gimana melihat sebagai psikiater melihat Loli ini? Sekarang kita nggak tahu, kita kan tidak dengar sendiri ya. Tapi apakah benar sampai sejauh itu? Tapi kalau betul dan betul-betul Rasman menganggap ini berbahaya untuk Loli, kenapa nggak diikuti itu? Diikuti, siapkan orang-orang untuk mencari di mana ada. Dan kalau memang ketakutan itu demikian besar, kan bisa lapor polisi sebagai tambahan, selain dia juga mengikuti dan mencari tahu juga. Tapi agak aneh juga kalau ini hanya karena masalah pacarnya akhirnya dilakukan pembunuhan. Biasanya pembunuhan itu kan untuk uang, untuk politik, tapi belum ada untuk saya tidak setuju menikah dengan siapa. Tapi Bu, ini yang dikatakan langsung oleh Laura ke Rasman sendiri saat dia kabur dari Sevos yang menuju ke Polres Selatan. Dia pernah mendengar langsung percakapan ibunya itu nih, kita bisa dengan orang yang tidak dikenal. Dia bilang udah siksa aja tuh si dia itu Laura itu gitu. Ini yang membuat dia jadi traumatik dan sampai seminggu ini nggak ada kabar. Itu yang bikin Rasman takut atau gimana nih Bu? Karena itu kita kan tidak tahu, bagaimanapun juga Rasman seorang pengacara dari Fadel. Jadi apakah itu benar atau barangkali sebelumnya juga data itu yang salah. Jadi ini kan data yang over beritanya. Jadi kan agak sulit untuk kita terima penuh, kecuali lapor aja ke polisi kalau memang benar. Tapi Rasman sendiri ngerasa Bu, dia ngerasa kecewa dan juga dibohongin terkait adanya bude yang menjemput Laura dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati ke rumah istimewa yang dibilang dari Bang Fahmi. Ternyata bude itu adalah infonya adalah kakak angkatnya dari Fahmi, Bahmit, itu pengacara Niki. Ya. Ini membuat dia ngerasa kayaknya ada apa ini gitu, kok bisa sampai orang luar yang bukan ada hubungan darah bisa ngejemput Laura gitu. Nah, kalau itu memang merupakan suatu tanda tanya ya. Bagaimanapun juga Laura kan di mana-mana nggak cocok. Jadi Laura itu dalam situasi yang stres, dalam situasi yang penuh frustrasi, sehingga akhirnya di mana-mana dia kurang cocok. Dan ini juga ikut dari pengacara lagi. Kalau pengacara dalam hal di mana Laura bermusuhan itu kan juga mencurigakan. Lalu kalaupun pengacara dari Rasman itu sebetulnya kalau bagi saya sama-sama mencurigakan, karena belum ada suatu kedekatan yang jauh, tapi yang ada adalah pembelaan pada saat ini. Tapi menurut versinya Bang Fahmi, Bu, pengacara ini bilang Bude itu orang yang dekat dengan Laura. Dia saat ngajak dia itu ngobrol langsung dengan Laura dan bilang Fahmi katanya dia amarah Laura sudah ibaratnya mereda, sudah tidak emosi, sudah mau menurut, dan ada panggilan sayang ke ibunya yang baru tadinya Ami menjadi Mimi. Ini menurut versinya Fahmi. Menurut ibu sendiri gimana sebagai psikiater? Jadi sekarang kita lihat, jadi ini pembicaraan kapan? Karena kalau kita bayangkan ya, bisa hari berikutnya berubah. Jadi pada tanggal berapa? Apakah ini kesimpulan dari keseluruhan selama berada di yang dikatakan budenya, atau apa ini? Atau ini diambil cuplikan pada saat dia senang, akhirnya jawabannya begitu, pada saat dijanjikan apa, bicaranya lain. Jadi kalau saya tidak berani memberikan komentar tentang apakah itu benar atau tidak. Tapi Bu, untuk anak umur yang di bawah 17 tahun atau sekarang kan mau 18 nih, tingkat traumatiknya itu sampai sebegitunya nggak Bu? Kadang nanti labil, kadang nanti stabil, atau gimana nih Bu? Sekarang jelas anak remaja sudah kurang stabil. Kemudian ada pacar,
Fajar tidak disetujui. Jadi jelas itu membuat konflik tersendiri. Kalau sudah anak remaja dalam keadaan konflik, bisa dibayangkan bahwa dia pun juga emosinya juga tidak kurang terkendali, kurang stabil juga. Apalagi tidak ada tempat di mana dia betul-betul bisa menyatakan keinginan sebenarnya. Karena tiap kali ditunjuk suatu tempat yang ditentukan oleh ibunya, padahal ibunya anti terhadap Fadel. Bu, tapi kalau sifat anak yang tidak mau, ibaratnya masih tidak mau menerima ibunya, tapi bisa mau menerima orang lain kayak bude-bude itu tersebut, itu bisa terjadi, Bu? Atau ada paksaan atau gimana? Tetap bisa terjadi. Jadi bisa juga ini sebetulnya suatu paksaan, bisa juga kebetulan memang yang dikatakan Bude ini cukup ramah, kita tidak tahu kan. Tapi menurut Rasman, ini yang akan dia laporkan nanti ke DPR dan Kementerian PPA terkait Laura yang dijemput oleh Bude, dalam tanda kutip Bude saudaranya dari Nike, ini membuat dia kecewa, Bu. Sekarang Rasman bisa aja kecewa, boleh saja tanda tanya kenapa kok tidak boleh diketahui tempatnya. Tapi dalam hal itu kan kalau tinggal kecurigaan kita kemana. Kalau kecurigaan kita, oh dia dirawat oleh orang lain, ya sebetulnya kan hak dari ibunya juga, karena anak itu anak di bawah umur. Tapi kalau memang curiga, jangan sampai terjadi sesuatu yang membuat Laura sengsara, maka boleh saja lapor ke polisi. Tapi di samping itu juga Rasman mencari tahu, mengikuti jika itu memungkinkan. Bu, terakhir, kalau sampai nanti Laura kabur lagi dari rumah istimewa, ini berarti benar-benar Laura sudah gejolaknya sudah traumatik banget ya, kondisi psikis mental sudah traumatik banget, sudah benar-benar tidak mau ibaratnya. Kita kan tidak tahu. Jadi ini ditentukan suatu tempat. Tempat itu ditentukan oleh ibunya. Sampai seberapa jauh ibunya tetap ikut mengarahkan ke arah lepas dari Fadel. Padahal Laura maunya Fadel. Jadi ini salah satu kemungkinan yang harus kita pikirkan. Tapi seandainya diberikan seorang yang betul-betul netral dan dia bisa bicara secara terbuka tentang Fadel, barangkali masih lebih mungkin untuk Laura mereda.